Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-341 dengan judul Sukacita dalam Hukum karena Ketaatan Memberikan Sukacita. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka kitab kita di dalam Mazmur 119 ayat 174. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Betapa Tuhan adalah Tuhan kita. Dia memerintah atas kerajaannya dengan ketekunan dan perhatian. Dan dia telah membangun pagar untuk rakyatnya, 10 hukum untuk melindungi mereka dari pelanggaran. Dalam menuntut kepatuhan kepada hukum kerajaannya, Tuhan memberikan umatnya kesehatan dan kebahagiaan, kedamaian dan sukacita. Ia mengajar mereka membawa kesempurnaan tabiat yang ia tuntut hanya dapat dicapai dengan akrab pada firman-Nya. Tertulis dalam buku Counsel to Parents, Teachers and Students halaman 454. Jadi di sini dikatakan bahwa dari ayatnya dikatakan bahwa aku rindu akan keselamatannya hanya daripada Tuhan saja. Karena kita tahu bahwa keselamatan itu kita tidak akan bisa dapatkan melalui diri kita sendiri, melalui hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi keselamatan itu adalah kasih karunia yang Bapa kita berikan kepada hidup kita. Bagaimana kita masih mempunyai pengharapan, bagaimana kita diselamatkan dari segala dosa-dosa kita. Bagaimana kita mempunyai kesempatan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di surga suatu saat nanti. Tetapi itu tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak mau untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu kesempurnaan daripada tabiat itu. Dan di sini dikatakan bahwa betapalah Tuhan itu adalah Tuhan kita. Ia adalah Bapa kita yang begitu mengasihi kita. Ia ingin untuk kita menjadi anak-anaknya. Ia menginginkan semua hal yang terbaik untuk anak-anaknya ini. Dan di sini dikatakan bahwa dia memerintah di atas kerajaannya dengan ketekunan dan perhatian. Jadi di sini dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang diktator atau Tuhan yang menginginkan untuk semuanya mengikuti segala keinginannya. Tetapi kita kembali diberikan kebebasan untuk memilih. Bagaimana kita diberikan kuasa untuk memilih atas setiap hal yang kita bisa ambil dalam kehidupan kita. Tuhan tidak memaksa kita, tetapi Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang baik dan benar untuk kita lakukan dan apa akibat ketika kita tidak menuruti apa yang Tuhan sudah berikan yang adalah terbaik dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan kita itu juga adalah Tuhan yang perhatian. Tuhan kita ini tahu setiap kebutuhan kita. Bahkan sebelum kita memintanya, Ia sudah mengetahui jauh ke depan apa yang kita perlukan. Dan di sini juga dikatakan bahwa Dia telah membangun pagar untuk rakyatnya. Bagaimana Tuhan ingin untuk kita mempunyai pagar, mempunyai batasan, sehingga kita tidak terjatuh atau sehingga kita tidak terperosok ketika kita melewati pagar tersebut. Tetapi kembali Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih, kebebasan hak untuk mengikuti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Lalu di sini juga dikatakan 10 hukum itu atau pagar itu adalah untuk melindungi mereka dari pelanggaran. Bagaimana pelanggaran itu bisa terjadi adalah ketika kita mau mengikuti jalan-jalan kita sendiri. Kita tidak mau mengikuti apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Lalu di sini juga dikatakan dalam menuntut kepatuhan kepada hukum kerajaannya, dikatakan Tuhan memberikan kesehatan dan kebahagiaan, kedamaian dan sukacita. Jadi bagaimana ketika Tuhan menuntut sesuatu, Tuhan tidak hanya asal menuntut saja, tetapi Ia juga menginginkan supaya kita mempunyai suatu kedamaian, suatu kesehatan, bahkan dikatakan kebahagiaan, sukacita. Dan kita tahu bahwa kebahagiaan, damai dan sukacita itu hanyalah kita bisa dapatkan ketika kita mengenal siapa Bapa kita. Kita mempunyai kebahagiaan yang sejati, sukacita yang sejati yang dunia tidak bisa tawarkan. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika kita mau mengikuti apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, itu bukanlah suatu kebaikan untuk Tuhan sendiri, melainkan itu adalah kebaikan untuk kita. Karena kita tetap berada dalam batasnya. Kita tidak melewati batas yang Tuhan sudah berikan. Karena kita tahu bahwa ketika kita melewati batas yang Tuhan berikan, banyak sekali kesusahan yang akan menimpa kita. Dan itu kita tahu bahwa itu bukanlah Tuhan yang merancangkan, tetapi kita yang mencapai titik tersebut. Kita yang menginginkan kesusahan itu untuk ada dalam kehidupan kita. Lalu di sini dikatakan bahwa iman bukan hanya percaya kepada firman Tuhan, tetapi penyerahan seluruh kehendak kita kepadanya. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa iman itu bukanlah suatu hal yang kita bisa miliki secara instan.
atau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, tetapi kita juga masih mempunyai preferensi dari kepentingan-kepentingan atau kehendak-kehendak kita sendiri. Dan di sini juga dikatakan bahwa iman itu adalah penyerahan kepada seluruh kehendak kita kepada Bapa kita yang di surga. Bagaimana kita tidak mau mempunyai pilihan lain, kita tidak mau mempunyai plan B ketika dalam memilih suatu pilihan dalam kehidupan kita. Kita mau untuk mengandalkan Tuhan, membiarkan Tuhan yang memilih untuk ambil bagian dalam kehidupan kita, membiarkan Tuhan yang pegang kendali untuk menuntun kita. Karena kita tahu bahwa ketika Tuhan yang pegang kendali untuk menuntun kita di jalannya, itu adalah suatu jalan yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Bagaimana kita tidak akan melewati banyak ujian ataupun kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika Tuhan membiarkan adanya suatu ujian dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita sendiri, tetapi Ia selalu ada di depan kita, selalu ada untuk memberikan kepada kita suatu kekuatan, suatu pengharapan. Dan di sini juga dikatakan bahwa yaitu hati yang diserahkan kepadanya, kasih yang terpusat kepadanya, itulah iman. Iman yang bekerja dengan kasih akan memurnikan jiwa. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika hati kita diserahkan kepada Tuhan sepenuhnya, kita tidak mempunyai keinginan untuk mengikuti Tuhan ataupun mengikuti dunia. Kita tidak menginginkan kedua-duanya, tetapi Tuhan menginginkan supaya ketika kita panas seutuhnya, ketika kita dingin seutuhnya. Jadi bagaimana di sini Tuhan menginginkan adalah hati yang sepenuhnya diberikan kepada Dia. Lalu dikatakan ketika hati sudah diberikan, kasih yang terpusat kepadanya itulah iman. Iman yang bekerja dengan kasih akan memurnikan jiwa. Jadi bagaimana begitu indah firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu ketika kita mau untuk memurnikan jiwa, itulah yang akan menjadikan kita mempunyai iman kepada Tuhan kita. Bagaimana iman itu akan ada dalam kehidupan kita. Kita melihat, kita percaya akan Bapa kita. Tetapi itu tidak akan bisa terjadi ketika kita tidak mau untuk memulai dari saat kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mau untuk melangkah langkah yang pertama, disitulah Tuhan akan memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman untuk menguatkan kita, untuk menjadikan kita anak-anak Tuhan yang mempunyai keteguhan hati, yang mempunyai keinginan untuk selalu memurnikan jiwa kita. Karena kita tahu bahwa memurnikan jiwa kita itu adalah keinginan yang Tuhan inginkan supaya ada dalam kehidupan kita. Karena kita tahu hanya dengan kemurnian jiwa itu kita bisa melewati masa penghakiman nanti. Karena kita tahu bahwa masa penghakiman itu tidak akan luput daripada kita. Itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan saat ini pun kita juga sedang dalam masa penghakiman. Kita tidak tahu sampai kapan masa kita akan selesai. Atau Tuhan menyatakan kita sudah selesai. Tetapi ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kita masih mempunyai suatu visi dan misi, yaitu untuk mempunyai karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan bahwa melalui iman, hati diperbarui dalam rupa Tuhan. Dan hati yang tadinya belum diperbarui dan tidak tunduk kepada hukum Tuhan, sekarang senang dengan hukum-hukumnya yang suci. Dan berseru kepada pemazmur, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 97, tertulis dalam Langkah kepada Kristus halaman 108 dan 109. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa melalui iman inilah hati kita bahkan diperbarui kepada rupa Tuhan. Bagaimana rupa Tuhan itu bisa ada dalam kehidupan kita bisa melihat melalui firman Tuhan, melalui Alkitab maupun melalui roh nubuat. Bagaimana di situ dijelaskan karakter-karakter Kristus ketika ia berada di dunia ini. Bagaimana ia mempunyai karakter yang sempurna. Ia mempunyai sifat yang rendah hati, sifat yang mau untuk mengorbankan diri. Ia tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi ia mementingkan kepentingan banyak orang. Dan itulah yang juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana karakter-karakter Kristus itulah yang harus kita miliki saat ini. Tetapi tentu saja itu bukanlah suatu hal yang mudah. Karena ketika kita menginginkan karakter Kristus itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan membiarkan kedagingan kita untuk dikikis. Dan ketika kedagingan kita itu dikikis, tentu saja itu bukanlah suatu hal yang mudah atau suatu hal yang mengenakan. Tetapi Tuhan memberikan janjinya kepada kita bahwa ketika kita datang ke kakinya, kita meminta bantuan daripada surga itu sendiri, maka Ia akan datang untuk memberikan kepada kita kemampuan, keberanian. Bahkan di sini dikatakan ketika kita sudah melewati semuanya itu, kita akan mendapatkan kedamaian yang sejati atau sukacita yang sejati yang dunia tidak bisa tawarkan. Dan ketika kita sudah melihat betapa firman Tuhan atau Tuhan kita itu adalah harta yang begitu indah,
kita pasti tidak akan menginginkan harta-harta yang lain, karena kita sudah melihat harta yang kekal yang bisa menjadikan kita ini mempunyai sukacita yang selama-lamanya. Dan ketika seperti ayat ini sudah dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 97, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Apakah kita mau untuk merenungkan firman Tuhan sepanjang hari? Dan kita mau untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar teori-teori saja, tetapi bagaimana ketika kita mempelajari lalu kita menghidupkan. Itulah yang akan berbicara lebih kencang ketika kita melakukan dan menghidupkan karakter Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Tetapi biarlah sebelum itu kita menginginkan supaya Tuhan hadir terlebih dahulu dalam kehidupan kita dan menuntun setiap langkah dan pilihan kehidupan kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.